warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Ica Amalia dalam program Pokok Esana. Pemirsa, keberadaan Kampung Jahe saat ini diharapkan menjadi alternatif untuk menggerakkan ekonomi warga, seperti halnya Kampung Jahe yang ada di Jalan Lumumba, Surabaya. Berbagai alat produk dari jahe ada di sana seperti minuman, cookies, dan masih banyak lainnya. Dan pemirsa, diketahui pada hari Minggu yang lalu saya sudah mengunjungi kampung yang ada di Lumumba sana ya. Dan saya sangat antusias sekali pemirsa. Dan saat ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber ya. Ada Bu Indarti selaku kader lingkungan Kelurahan Ngagel. Ada Galuh Anggraini, pencetus Kampung Jahe Lumumba dalam satu ya, sekaligus finalis lingkungan hidup, dan ada ibu dari Galuh sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Aduh, senang sekali ya kalau kita berjumpa lagi. Sepertinya kalau pertama kali berjumpa itu kayak sudah akrab sekali lah. Berjumpa kedua malah lebih akrab ya kan? Biasa ibu-ibu kalau ketemu kan gitu, Mbak Ica. Gitu ya. Oke, bisa dijelaskan ya siapa sih yang pertama kali membentuk Kampung Jahe? Sepertinya pemirsa ini sangat penasaran ya. Kan pertama dari Galuh ya, karena Galuh ini perlu diketahui ya pemirsa, umurnya masih 12 tahun. Galuh ini masih SD, tapi dia adalah finalis lingkungan hidup. Galuh, iya, putri lingkungan hidup. Galuh, bisa dijelaskan pertama kali kapan dicetusnya Kampung Jahe yang ada di Lumumba ini? Jadi awalnya saya kan dibeli oleh sekolah untuk ikut kompetisi pemilihan putri dan pangeran lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Tunas Hijau. Nah, di situ saya memilih proyek untuk budidaya tanaman jahe. Nah, karena tanamannya terlalu banyak, saya ada ide untuk membuat kampung jahe. Saya kan cerita ke ibu saya pun setuju, terus menghubungi Bante dan kader lingkungan lainnya. Oh, berarti emang pertama kali emang pingin jahe ya yang dianu kan? Iya. Kenapa Bu kok jahe? Soalnya kan banyak sekali ya kalau untuk programnya ya. Gimana? Bisa dijelaskan kenapa yang dipilih jahe? Jadi dulu aku sama ibu itu kena virus COVID. Oke, terus? Nah, terus itu hampir isolasi mandiri selama 1 bulan. Terus katanya kan jahe itu kayak bisa meredakan virus COVID-19 ya. sama menambah imunitas. Aku sama ibu pun mengkonsumsi minuman Oke. jahe. Nah, terus aku itu mikir kalau gimana kalau budidaya tanaman jahe aja, biar bisa bantu orang-orang gitu. Oke, berarti motivasi awal ketika melihat seorang ibu ya, Ibu Kinkin adalah ibunya dari Galuh sendiri ya, kena COVID-19, kemudian termotivasi untuk menyembuhkan dengan cara mengelola jahe itu sendiri ya. Terus siapa saja sih? Saya beralih ke Ibu Indarti ya, selaku kader lingkungan Kelurahan apa ini? Ngagel ya. Oke. Siapa saja sih Bu yang dilibatkan untuk mengelola Kampung Jahe ini? Ya, tentunya ibu-ibu warga sekitar kampung situ dilibatkan semua. Dan alhamdulillah ibu-ibunya juga antusias sekali karena waktu itu kan memang harga jahe lagi naik daun. Iya. Kalau istilahnya sekarang lagi viral, mahal. Jadi ibu-ibunya langsung aja bersemangat gitu loh untuk menanam jahe karena manfaatnya kan banyak. Kecuali untuk itu kan buat apa, imunitas ya, banyak metabolisme, banyak khasiatnya lah untuk menanam jahe itu ya. Jadi yang dilibatkan adalah berbagai warga yang ada di sana ya Bu ya. Betul. Untuk pertama kali tanggapan mereka seperti apa? Karena kan tidak mungkin langsung menerima semuanya kan. Pasti ada yang beberapa orang yang langsung menerima, beberapa orang yang masih perlu pemahaman lagi. Itu selaku Ibu Indarti selaku kader lingkungan seperti apa Bu untuk mensosialisasikan biar orang-orang itu paham bahwasanya ini loh Kampung Jahe itu manfaatnya tuh banyak sekali. Saya nggak bosan-bosan Mbak sosialisasi masalah tanaman jahe, baik itu di PKK, di pengajian, itu saya selalu sosialisasikan. Terus saya juga terjun ikut menanam, memberi contoh lah kepada masyarakat di
sekitar saya itu akhirnya dia tertarik, Termotivasi sendiri ya? termotivasi untuk menanam jahe. Terus Iya, terus ya sosialisasi kemana saja Bu selain itu? ya di warga sekitar itu, terus ke kader lingkungan juga, kalau ternyata menanam jahe itu banyak manfaatnya gitu loh. Jadi warga langsung menerima ya? Iya, alhamdulillah. Langsung menerima ya? Alhamdulillah terus menerima ya. Oke, berarti emang ibu sendiri yang awalnya emang harus semangat ya, Ya. untuk menyemangati Ya, warga itu kan harus semangat dulu kan ya, Ibu Kinkin juga ya. Ya. Nah, jadi soalnya kita emang kalau kita mau mensupport orang, kita sendiri tuh harus support sendiri, ya, harus semangat dulu gitu kan. Itu adalah contoh yang bagus ya Ibu Indarti ya. Jadi Galuh ini kan kebetulan masih SD, jadi sangat perlu sekali pendamping-pendamping seperti Ibu Kinkin selaku orang tua Galuh, terus ada Ibu Indarti selaku kader lingkungan Ngagel yang ada di Ngagel. Oke, Ibu, saya beralih ke Ibu Kinkin ya selaku orang tua Galuh. Gimana nih Bu pertama kali mendampingi Galuh untuk menjadi finalis putra lingkungan hidup? Perasaannya, terus gimana motivasinya? Iya, gimana? Yang jelas senang. Awal ditunjuk sekolah itu kan, saya dikabari sama wali kelasnya, Bu, Galuh ini ya, gitu, mewakili sekolah ini. Ya, saya senang karena waktu itu kan pelajaran daring, anak-anak itu kan gerimbang-gerimbung. Oke, biar biar ada aktivitas sih. gini, terus kerjaannya terus akhirnya, ya sudah. Awalnya juga agak-agak males lah, biasa rebahan, tiba-tiba harus ada banyak kegiatan karena kegiatannya itu rutin baca, rutin. Jadi ya sudah, karena alasan tadi diputuskan jahe, mulailah kita menanam jahe. Menanam jahe juga ya nggak gampang. Waktu itu juga biayanya kan cukup lumayan ya. Saya harus beli bibit jahe, beli rimpang jahenya itu lumayan. Terus alhamdulillah ada beberapa teman yang peduli, akhirnya ada yang bantu kasih rimpang jahe, ada yang bantu pupuk, ada yang bantu pot, itu ada. Jadi ya saya agak ringan. Yang paling agak butuh tenaga itu ketika harus menanam jahe ya. Selain menanam, jadi Galuh ini tidak hanya menanam, tapi harus mensosialisasikan proyeknya ini ke masyarakat banyak. Jadi tidak hanya di kampungnya saya, tapi juga keluar kampung. Wow, gimana itu ceritanya? Karena Galuh itu adalah masih kecil ya, tapi Ibu dengan sekuat tenaga harus memberikan motivasi kepada Galuh. Gimana itu? Ya, naik turun lah, tanya Galuh ini sampai nangis ya ya. Tapi asik ya, cerita semua itu asik gitu kan. Capek saya kadang ya agak emosi, namanya juga anak-anak ya, banyak anak-anak kan ya, gitu kadang ya begitu. Terus kan sudah harus membagi waktu juga sama sekolah, karena biar daring kan tetap ada tugas. Nah itu juga agak lelah kadang, agak lelah, tapi hilang gitu, terbayar ketika karena ini masih kompetisi ya waktu itu. Galuh lolos ke seleksi berikutnya, ke seleksi berikutnya. Nah itu agak plong, tapi semakin naik seleksi tahu sendiri, nanti kan tugasnya semakin banyak gitu. Jadi sudah banyak beberapa kampung dikunjungi, terus pengenalan produk, manfaat, juga proyek jahe ini apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, itu harus kita sosialisasikan terus-menerus itu. Terus anaknya gimana Bu? Anak Galuhnya ini, soalnya kan pasti lebih rame lagi ibunya ya. Yang rame ibunya. Oke Ibu, nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ini ya. Pemirsa, sepertinya sangat menarik sekali untuk diulik ya. Tapi kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.